Dirimu adalah duniaku. Sesuai permintaan Bumil, semua keluarga ikut, tidak terkecuali pada suami juga ikut. Para suami juga ikut, kini mereka berada di mall elit milik Deluxis. Tentunya pria masih belum mengetahuinya, yang dia tahu hanya mall elit saja. Pria Bumil itu meminta ke mall untuk membeli baju. Couple keluarga yang ada ayah, ibu, kakak, suami, dan si kembar yang digandeng oleh Weni dan juga Pratama yang menggandeng Alex. Mereka berenam menjadi pusat perhatian, apalagi ada CEO Deluxis, juga pemilik perusahaan Pratama Group yang biasa terlihat di majalah bisnis saja. Kini mereka ke pusat mall untuk menemani keluarganya. Tidak biasa memang. Ditambah ketampanan seorang Alexo yang jarang menampakkan batang hidungnya. Jika itu tidak penting, catat ya, dia keluar hanya waktu penting saja. Apalagi kekuasaannya yang melebar kemana-mana, cukup hanya menjentikkan jarinya, maka semua isi mall itu akan langsung berada di rumahnya. Tapi kali ini sepertinya CEO itu bosan kali ya berada di rumah mulu. Lexo berada di samping pria dengan posesif. Mereka berkeliling mall sesuai permintaan sang istri. Kenapa semua harga baju ini sangat mahal? Keluh pria jiwa miskinnya meronta-ronta, membuat semua orang yang berada dalam toko tergelak. Pasalnya yang mengatakan adalah seorang istri CEO Deluxis. Kekayaannya tidak akan habis 7 turunan, bahkan lebih hanya karena sepotong baju di toko itu. Hani, tidak apa, beli apapun yang Hani inginkan, ucap Alex lembut, berusaha untuk tidak membuat pria minder. Tapi apa mau dikata, istrinya adalah seorang yang unik dan langka. Tidak mau, harga segini bisa dapat 5 potong baju di pasar. Tidak bisa ya pergi ke tempat yang lain. Kakaknya menarik tangan Alexo keluar dari toko itu. Dia merasa harga itu terlalu mahal. Mana mungkin dia beli dengan harga mahal hanya untuk 1 potong baju, tidak mungkin. Pratama, Weni, dan Wina saling melirik dengan tingkah pria yang memperhitungkan segala hal. Mungkin karena sejak 6 tahun lalu ibu 2 anak itu hidup susah dan menghemat. Sungguh miris bukan? Maka sifatnya pun berubah. Sedangkan si kembar hanya diam mengikuti saja kemana kakek beserta neneknya berjalan. Di sini kedua orang yang memperhatikan pria sedari tadi semakin merasa bersalah dan juga merasa kagum dengan kesederhanaan yang ditunjukkan pria pada semua orang. Setelah keluar dari toko, pria berhenti dan menoleh ke dalam karena ayah dan yang lainnya tidak mengikutinya. Kenapa kalian semua diam? Ayo kita ke tempat lainnya. Siapa tahu ada yang harganya murah, ajak pria pada keluarganya itu. Mereka pun akhirnya mengikuti saja tanpa membeli apapun. Kecuali pria ibu hamil itu membeli banyak barang, entah untuk siapa tidak tahu. Alexo hanya menuruti semua permintaan istrinya itu. Setelah selesai mereka semua pulang, tentunya pulang ke rumah masing-masing. Waktu menunjukkan sore hari. Setelah pulang dari mall, mereka beristirahat sejenak. Kemudian keempatnya berada di gazebo, taman belakang, untuk menghabiskan sore itu bersama. Jarang-jarang jika sudah pada sibuk semua. Dad, Dad, bisakah kita pindah sekolah? Tanya Lexa pelan. Sekarang mereka berempat berada di taman, sedangkan yang lainnya masih berada di luar rumah. Alexo melirik ke arah Lexa sekilas, kemudian kembali lagi mengelus perut buncit sang istri tanpa menjawab. Kenapa kalian ingin pindah? Tanya pria pada keduanya. Bosan, Mom. Celutuk Lexa membuat pria tergelak mendengar ucapan Lexa yang spontan itu. Sambil menggelengkan kepala pelan. Sekolah pun masih bisa bosan. Hais, keturunan siapa mereka sebenarnya? Batin pria ngilu mendengar kata bosan dari mulut putrinya itu, yang biasanya selalu semangat 45. Hani, bagaimana menurutmu? Tanya pria. Kali ini dia tidak bisa memutuskan sendiri, menunggu jawaban Alexo suaminya itu yang masih dengan kegiatannya itu. Biarkan saja Hani, mungkin memang mereka bosan di sekolah itu. Kita langsung masukkan saja ke sekolah dasar. Lagi pula umur mereka sudah cukup. Pelan Alexo tanpa mengalihkan perhatiannya dari perut sang istri. Hani, minum jus ini sangat sehat untuk baby di dalam. Timpa Alexo lagi di sela-sela dia berbicara. Bibi datang membawa minuman beserta cemilan sehat untuk keempatnya. Setelah meletakkan di depan keempatnya, Bibi berlalu pergi karena tidak mau mengganggu waktu kebersamaan keluarga kecil itu.
Daddy terbaik? Lexa beranjak dari duduknya dan langsung mencium pipi sang Daddy kanan dan kiri. Begitu ada maunya langsung main nyosor, cebik Alex yang didengar oleh ketiga orang itu. Lexo melirik ke arah Alex dan berkata, "Kamu tidak mau seperti adikmu?" Lexo menarik turunkan alisnya menggoda Alex yang dingin seperti dirinya. "Tidak, tapi terima kasih, Dad." Tentu saja jika ada sang mommy, maka Alex yang dingin itu berubah menjadi lembut, selembut kapas yang berterbangan terbawa angin. Mereka berempat bercengkrama di taman belakang, sebelum besok mereka semua akan sibuk dengan kegiatan dan rutinitas masing-masing. Malam harinya di ruang keluarga, seperti biasa setelah mereka makan malam bersama, mereka semua menyempatkan untuk berkumpul sebentar sebelum beristirahat. Diarta, Rhea, dan juga Ophelia sudah mendengar bahwa si kembar akan pindah sekolah dengan alasan bosan, tidak masuk di akal sebenarnya, namun itulah kebenarannya. "Ponakannya tante yang imut-imut, kalian mau pindah ke sekolah mana?" tanya Ophelia pada si kembar. "Masih belum tahu, Tan, tapi sudah ada beberapa sekolah sih yang menarik perhatian kita," ucap Lexa. "Mau tante rekomendasikan sekolah terbaik?" "Tidak usah, Tan," tolak Alex yang tadi diam. Kedua anak ini otaknya encer juga dan alasan mereka hanya karena bosan. Bagaimana bisa aku mempunyai keponakan seperti ini?" batin Ophelia. Dia terus saja masih memikirkan dan tergelak dengan kata bosan dari si kembar. "Apa boleh nggak, Opa? Boleh nggak Lexa ikut ke kantor Opa besok?" tanya Lexa begitu antusias. "Tentu, tanya dulu sama Daddy. Sekarang kan bosnya Daddy bukan Opa lagi." "Dad, bagaimana?" beralih ke arah Alexo dengan pupu ace-nya. Terlihat menggemaskan, berbeda dengan Alex yang sudah tahu apa maksud dari Lexa. "Boleh, sekalian Han ikut ya ke kantor," pinta Alexo pada pria sambil tersenyum lembut mengelus perut yang sudah membuncit yang diangguki pria tentunya. "Bagaimana kabar calon cucu Opa? Apa baik-baik saja?" tanya Diarta pada pria. "Apa kamu hari ini senang, sayang? Alexo tidak membuatmu bersedih kan?" timpal Rhea meneruskan pertanyaan dari suaminya itu. "Daddy sama Mommy tenang saja, Mas sudah sangat membahagiakan pria hari ini." Kemudian pria menceritakan kegiatan hari ini kepada kedua mertuanya, juga pada Ophelia yang serius mendengarkan cerita itu, hingga mereka pun tergelak mendengar ketika pria dan yang lainnya berada di mall. Dengan terus tersenyum pria banyak bercerita, Alexo sangat bahagia mendengarnya, melirik ke arah pria yang masih bercerita, tatapannya penuh cinta pada istrinya itu. "Dirimu adalah duniaku," batin Alexo.